bilang bahwa anak-anak ini untuk nilai kita harus, ya memang harus objektif. Tapi ternyata kamu jangan lihat angka A, B, C, D, A, B, C, D. Jangan itu yang kamu lihat. Kamu lihat poinnya. Poin kamu dapat berapa? 8,5 kah? Karena kan kalau untuk A aja 8,5 itu sudah A minus. Betul? Sementara Kak untuk 80, kalau A-nya aja nggak minus sampai berapa sih? 89 ya? 88? 85,99 Bu. Nah, 85,99 kamu masih A minus. Kalau kamu dapatnya 87 atau 8, kalau 87, 88 berarti kok berisik ya? Oke, saya berharap kamu nilainya nilai gemuk. Jangan nilai mepet-mepet A minus 85, oh yang penting kamu terpampang A. Bukan itu. Karena penilaian dari kampus untuk nanti kamu penempatan dan bla bla blanya itu dilihat dari poin. Bukan dari akhir A, A minus, B plus. Bukan. Kamu akan dilihat per mata kuliah sekarang. Berapa poin kamu. Dan yang dianggap tertinggi, dia akan ditempatkan ya tentunya di tempat yang terbaik lah dibandingkan yang di bawah. Itu yang kamu harus hati-hati. Nah sekarang saya nggak tahu apakah poin itu kamu dapatkan atau enggak. Apa kamu sudah hanya dapat di nilai terakhir? Saya nggak paham. Gimana? Kamu dapat gimana? Siapa yang jawab? Kalau poin sudah ada sih Bu, poin yang kayak nilainya benar-benar nilai kan Bu, bukan yang IP gitu kan Bu? Ya, ada, ya, kamu dapat kan? Iya dapat Bu. Dapat. Oke, artinya kamu yang harus tahu apa yang harus kamu lakukan seandainya itu kurang. Kan kamu tahu, kamu tuh pengennya di mana, di mana. Semua orang setahu saya pengennya ditempatin di kota besar. Sekarang ada ketentuan perempuan-perempuan aja mau ditempatkan di Papua, di ini, di sini. Kalau kamu dapatnya di sana, kemana coba? Tapi kamu harus tahu, itu adalah semua tergantung dengan nilai. Jadi saya harap kamu hati-hati dan serius untuk semua mata kuliah, bukan mata kuliah saya aja. Itu kamu perhatikan. Saya minta juga kamu dalam hal belajar, apalagi agraria. Agraria ini materinya banyak. Amat sangat banyak. Hafalannya banyak. Kemarin saya sudah kasih tahu ke kamu bahwa agraria ini adalah doskonya Bapak Kusmono. Udah ada yang pernah diajar Pak Kusmono? Ada? Ada kelas ini? Ada Bu. Ada Bu saya. Ada? Siapa tuh? Nah, Andisya, gimana? Diajarin nama Pak Kusmono gimana? Kamu pelajaran apa? Mata kuliah apa? Pelajaran hukum perdata. Oh, berarti saya kemarin ngajar juga hukum perdata, cuma bedanya kamu nggak ketemu dengan saya. Iya Bu. Susah nggak sama beliau? Sama beliau intinya apa yang kita kerjakan. Suaranya yang lain coba dimatiin deh, jangan suara-suara lain kedengeran selain siswa. Oke. Apa bedanya dengan Pak Kusmono gimana? Kalau Pak Kusmono itu intinya di UTS sama UAS Bu, dan kalau bisa apa yang kita kerjakan tuh ada isinya Bu, jangan kayak ngarang-ngarang gitu. Soalnya kemarin pengalaman ngarang nilainya rendah Bu. Kamu hati-hati, sama seperti saya. Saya tidak mau ada nilai kosong, kertasnya saya nggak mau. Itu udah pasti saya nggak nilai, dan 0 nilai kamu. Tapi kamu isi pun jangan seenak-enaknya asal ada tulisan, asal penuh. Saya juga nggak mau. Itu nanti nilainya langsung akan jatuh tuh. Nah, jawab soal, saya minta, kamu jawab soal acak-acakan boleh. Misalnya kamu udah panik karena susah. Andisya, kamu kan ada soal PG kan waktu ujian? Ada Bu. Nah, ada. Biasanya Pak Kusmono itu karena dia doskonya agraria, bentuk soalnya selalu ada PG. PG itu sangat menjatuhkan nilai soalnya, karena kamu nggak ada pilihan. Kalau esai kamu masih bisa menerangkan, masih bisa mengarang indah, kadang-kadang karena kamu pusing, yang penting ada jawaban, masih ada nilai, itu nggak ada. Kamu hati-hati.
Biasanya Pak Kusmono pasti ada PG mata kuliah apapun yang dia ajarkan. Ya. Dalam jawab soal, kalau untuk saya silahkan kamu mau berantakan nomornya. Misalnya mau nomor duluan, nomor 7, baru nomor 3, baru dibalik lagi nomor 5, saya nggak ada masalah. Untuk nomor 3, nomor 6, nomor 5, 4, 3, 2, 1, tiba-tiba kamu udah selesai nih. Yang nomor 7 kamu coret, kamu pindahin ke belakang. Atau nomor 7 lagi di tengah, kurang kertasnya, pindahin ke belakang. Kamu pas baru. Nanti kamu curhat di situ. Ibu, mohon maaf, depan kertas saya nggak muat. Ternyata saya lupa ada jawaban yang ini juga termasuk. Saya tidak akan nilai. Saya nggak mau. Karena repot buat saya. Kalau kamu mau, kamu space dengan kertas. Kamu merasa kamu lupa atau apapun, kamu space aja dengan kertas. Kertas kan tinggal minta, nggak bayar kan? Jadi space kertasnya kira-kira, oh nanti takut ada yang saya mesti isi, saya nggak punya space lagi. Karena saya pernah siswa, udah pertama nomor 7, kok karena apa namanya? Selesai selesai semua jawaban, balik lagi ke nomor 7, Bu, maaf, yang 7B-nya kurang, saya jawab di sini. Lihat dulu, saya akan coret pasti. Saya nggak mau. Karena bikin pusing saya ngasih nilainya. Artinya nomor 7A sama B terpisah poinnya. Kan nyusahin dosen begitu. Jadi tolong kamu juga literaturnya diperhatiin. Kalau saya nggak mau. Kalau dosen lain mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau aturan saya begitu, acak-acakan silakan, tapi jangan udah di depan, kurang jawabannya adanya di belakang. Kan saya repot mesti buat, sementara kertas itu banyak. Dan hati-hati pada mengupload pada soal, karena kamu kan berapa ribu orang yang harus ngupload jawaban, sehingga membuat kamu, sinyalnya segala macam masalah, nanti ada yang kepotong, ada yang gitu, itu diulang sama kampus. Kasihan kamu kalau ngulang kuliah. Ada kemarin siswa 30 menit setelah selesai ujian baru diupload. Tapi ada SK dari kampus untuk memberikan kebijakan pada dosen masing-masing katanya. Seperti apa? Karena tidak ada susulan. Karena dia telat 30 menit. Kalau 30 menit telat, wajar nggak kira-kira? Enggak, Bu. Enggak. Yang apa-apa. Nilai saya kurangi. Dia aturan dapat A, hanya dapat B. Karena saya kurangi 1 poin. Saya tidak mau terima alasan apapun. Walaupun saya bijak, saya nggak ngasih susulan. Tapi poin saya dikurangi. Aturan kalau nggak salah dapat 88 apa? Saya kurang. Buat saya kamu nggak. Ini segala macam. Aduh, kalau alasan itu saya buat saya. Karena dosen pun pada saat ngupload bermasalah segala macam punya resiko juga dosennya, aturan dari kampus sama dengan kamu. Ya. Jadi saya minta kamu hati-hati. Kamu juga kan calon-calon petinggi. Jadi kamu orang-orang udah pintar semua segala macamnya, di samping kamu punya kelebihan yang pintar luar biasa daripada orang yang notabene katanya kalau masukan udah pasti tuh anak pintar. Oke, saya akui. Tapi tolong kamu juga harus punya manner. Tanpa manner kamu nggak akan jadi apa-apa nanti di saat kamu kerja. Percuma. Jangan kamu bekerja hanya sekedar terima gaji setiap tanggal 1. Enggak lah. Ya yang kayak gitu. Manner di hidup juga harus ada. Saya harap kamu bisa seperti itu. Dengan kamu sudah punya kelebihan yang begitu banyak mungkin dibandingkan orang lain, IQ kamu, sayang kalau kamu tidak punya attitude, nggak punya manner. Karena banyak saya temui, saya kebetulan ada yang tahu pekerjaan saya? Notaris, Bu. Notaris.
Artinya kan kamu udah tahu nih saya notaris. Kamu, ya mungkin saat ini keberuntungan ada di pihak kamu karena kebetulan di samping saya ngajarin teori, prakteknya kalau kamu mau tanya di lapangan seperti apa, ya mungkin saya bisa jelaskan. Sama seperti pajak, kamu belajar teori, tapi di saat kamu nanti praktek di dalam pekerjaan, aturan is aturan, tapi kan nanti ada kebijakan yang bisa dilakukan. Artinya kan nggak satu praktek. Walaupun semuanya untuk mendapatkan suatu keputusan yang terbaik untuk wajib pajak atau untuk kantor pajaknya sendiri. Kalau ngikutin undang-undang aja nggak akan berjalan, tapi undang-undang tetap dijalankan. Begitu. Ya. Hari ini kamu kan belajar mengenai pertanahan. Ada kenapa kok tanah masih diajarin? Terus kenapa ada agraria? Kenapa ada tanah? Apa bedanya? Hukum tanah dan hukum agraria, apa tuh? Apa bedanya? Izin menjawab, Bu. Mencoba menjawab. Ya, silakan. Kalau yang saya ketahui, kalau yang tanah itu hanya khusus untuk mengatur tentang pertanahan, tapi kalau agraria itu yang mengatur tentang tanah, habis itu air, habis itu di bawah daripada tanah itu sendiri sama di atas tanah itu sendiri, maksudnya kayak udara gitu, Bu. Oke. Seno, mana absen kamu nomor 27? Oke. Iya, Bu. Betul yang dijawab oleh Seno. Jadi kalau tanah itu mengenai tanahnya sendiri, tapi kalau agraria itu mencakup tanah, bumi, dan air dan semua yang ada di dalam permukaan bumi. Baca pasal 33 UUD 45. Makanya dasar hukumnya agraria adalah UU PA tahun 60 sama agraria itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Jadi agraria itu mencakup keseluruhan yang ada di dalam bumi kita ini. Kalau pertanahan ya hanya mengenai tanahnya. Nanti ada pengertian dari masing-masing ahli. Siapa kan PTT-nya udah saya kasih tuh. Dari apa yang sudah teorinya disampaikan, yang tinggal kamu baca, mana yang kamu tidak pahami. Agraria dalam bumi ini. Karena kan kaitannya dengan ada perikanan, ada perkebunan. Nah, tanah-tanah yang ada di Indonesia ini sebelum berlakunya UU PA, ada yang nggak mengatur? Karena sebelum berlakunya UU PA pada waktu transaksi jual beli, apakah sudah bayar pajak ataukah gimana sekarang dari segi pajaknya? Kamu kan orang pajak. Katanya sekarang apa bedanya peraturan yang dibuat mengenai tanah? Karena tanah ini akhirnya diatur dari PA. Nah, bagaimana aturan-aturan sebelum berlaku PA? Apa bedanya? Bedanya di mana? Sebelum UPA dan setelah berlakunya UPA. Ada yang bingung nggak? Kenapa kok perlu diatur tanah-tanahnya sebelum UPA itu apa? Apa bedanya sebelum UPA dan sesudah UPA? Atas tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat Indonesia lah. Sebelum berlakunya UPA dan sesudah. Tentunya kan UPA itu kan tahun 60.
Kayak orang tua saya aja lahirnya tahun 40-an. Artinya tentunya jual beli tanah udah ada, beli rumah udah bisa. Tapi apa bedanya? Hah? Izin menjawab, Bu. Silakan. Aditya. Ya, Pak, Bu. Ya, silakan siapa Oh yang ya, jawab? Dewa aja, Dewa. Itu terkait dengan legalitas atau kesahan dari tanah itu sendiri, Bu. Jadi setelah UPA itu ada, jadi izin atas kepemilikannya itu jelas, Bu, dibanding sebelumnya. Kalau sebelum UPN nggak jelas? Yang saya baca sebelum itu. Mungkin Ada yang lain? saya mau nambahin, Bu. Silakan. Aditya, Bu. Aditya, ya. Menurut yang barusan saya searching-searching lagi, buat baca-baca lagi, dengan terbitnya UPA ini, aturan kolonial diantaranya yaitu yang pertama Acacia Wet dan serta domain Acacia Wet, ya domain flaggering tersebut dicabut. Nah, karena dicabutnya itu bagi warga pribumi yang tidak dapat menunjukkan bukti sah kepemilikan atas tanahnya, hak tersebut atas tanahnya dialihkan menjadi tanah negara. Itu tidak berlaku lagi. Nah, karena dicabutnya tadi, maka yang diberlakukan terhadap tanah-tanah di Indonesia adalah hukum adat. Dan pengelolaan kekayaan alam dipegang oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kemajuan kemakmuran rakyat. Ya, betul, itu jawabannya. Dulu sebelum berlakunya UPA, aturan itu seperti yang tadi Aditya katakan. Aditya ya, absen nomor 2. Nah, jadi yang berlaku itu adalah agraris wet dan ada domain proclaring. Nanti kalau nggak salah minggu depan kamu belajar domain proclaring. Jadi acuan tetap Adewa yang tadi kamu jawab sebetulnya mesti saya tambahkan, bukan yang punya kepastian hukum setelah UPA, bukan. Dia sudah punya kepastian hukum, tapi aturannya masih agraris wet dan domain proclaring. Kenapa? Kita kan dulu ini zaman kolonial. Tanah-tanah yang dimiliki itu adalah tanah-tanah Belanda. Sementara yang mengelola adalah rakyat Indonesia. Kita ini mendapatkan hak kita itu tidak bisa sepenuhnya karena dikuasai oleh mereka. Orang Indonesia ini bisa memiliki atas tanah-tanahnya keluar UPA. Jadi nggak bisa dibetulkan apa yang disampaikan dengan berlakunya UPA kita itu mendapatkan kepastian atas tanah-tanah yang kita miliki, tapi bukan legalitasnya, bukan. Legalitasnya tetap punya kita ada surat-suratnya. Misalnya kalau kamu tanahnya tanah adat, itu ada giriknya. Kalau kamu tanahnya tanah kolonial asalnya, itu ada perpondingnya. Itu pasti ada. Cuman keabsahan akan itu memang perlu ditelusuri. Cuman kita sudah mempunyai itu. Bahkan dulu sebagai contoh orang tua saya punya rumah aja segala macam, ya hanya tanah. Kalau di Jakarta itu perponding biasanya, bukan tanah adat. Makanya keluarnya adalah HGB biasanya kalau untuk tanah-tanah perponding. Kenapa tanah perponding? Karena tanah-tanah itu berasal dari tanah-tanahnya Belanda. Perponding namanya. Nah, dengan berjalannya waktu setelah berlakunya UPA, maka diberikanlah kewenangan kepada pertanahan untuk bagi warga negara Indonesia yang memiliki tanah, dibuatkan legalitasnya, sertifikatnya. Kapan itu dibuat? Ya terserah kamu, karena semua itu kan ada biaya dan ada pajaknya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham ya? Oke, jadi secara aturan, kamu udah tahu bahwa sebelum berlakunya UPA, yang tadi si Aditya ngomong, itu aturannya ada di Agraris Wet, ada peraturan mengenai domain proclaring, karena orang Indonesia itu rugi dengan tanah-tanah yang dia tempati, karena dikuasai oleh kolonial semua. Kita hanya bisa mengelola, tidak memiliki. Nah, itu masalahnya. Nanti kamu belajar di RPS yang kedua, nanti baru nyambung. Kalau ini kan masih pokoknya aja. Nah, karena kamu di sini orang pajak, ada nggak pertanyaan kamu? Mungkin ada pertanyaan di kamu. Terus gimana Bu, zaman tahun 60, UPA aja baru berlaku. Sementara kan transaksi-transaksi sebelum tahun 60. Iya kan?
Bagaimana mengenai jual belinya? Bagaimana jual beli itu dilaksanakan? Apakah bayar pajak, Bu, seperti sekarang? Kalau sekarang kan pajaknya mahal tuh. PPh berapa persen? Jual beli PPh berapa persen? Ayo, kamu APBD penilai. Berapa persen untuk transaksi jual beli? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Gilang, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, siapa? Sebutin namanya. Saya nggak, ini komputernya soalnya kan jalan-jalan ya. Siapa? Ferdinand, Bu. Oke, Ferdinand. Gimana Ferdinand? Adapun berdasarkan aturannya, besarnya PPh yang dikenakan adalah sebesar 2,5% dari total nilai pengalihan hak atas tanah yang ditransaksikan. PPh. Berapa PPh TB-nya? Ayo, kamu orang penilai nih. Tapi memang ini tidak lagi diserahkan kepada kamu. Ini diserahkan udah kepada Pemda kalau untuk PPh-TB. Tapi kalau PPh itu masih kewenangannya KPP. Untuk PPh-TB berapa persen? Harus tahu dong. Nanti bakal calon di rumah istana semua. Hah? Izin Berapa? menjawab, Bu. Ya, 5%. 5%. Saya mohon kalau jawab, tolong namanya disebutin ya. Oh iya, Bu. Apa? Yang barusan siapa? Guru, Bu. Guru, karena guru namanya nggak keluar. Yang keluar cuma penilai dari sini PBB. Oh, salah. Maaf, Bu. Maaf. Belum. Kalau yang lain namanya keluar semua. Kamu cuma 3.5 penilai garis miring PBB. Oke. Kalau mau jawab, kalau mau tanya, sebutkan dulu namanya. Biar bisa saya catat di sini. Nah, sampai di situ, jadi kamu harus tahu, pada waktu tanah-tanah ini sebelum kolonial dan sesudah berlakunya UPA, memang pajak-pajak ini belum ditagihkan. Bahkan, sepengetahuan saya jadi notaris, pada waktu tahun 97 aja juga belum ada pembayaran pajak kalau nggak salah waktu itu. Karena setiap transaksi jual beli yang di bawah tahun 97 itu apabila ingin dilakukan sertifikat tanahnya itu tidak kena pajak di bawah 97, batas 97, karena aturannya memang belum ada. Jadi kalau misalnya kamu punya transaksi tanah itu di tahun AJB-nya itu di tahun anggaplah 96 atau pas 97, kan 97 keluar, berarti harus di bawah 97, itu kamu PPh terutangnya nggak dibayar nihil. Kamu hanya bayar BPH-TB tahun berjalan pada saat kamu proses. Tapi di atas 97 kamu sudah kena tagihan PPh. Kayak gitu bedanya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak sampai di sini supaya saya bisa lanjut? Kita belajar di sini Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pugu. Kenapa Pugu? Kan Undang-Undang Agraria itu kan tahun 60 kan, Bu? Ya, UPA. Bukan Undang-Undang Pokok Agraria ya, 60, 24 September 60. Ya, kenapa? Nah, itu kan masih ditandatangani Soekarno kan? Ya. Nah, itu proses pengembalian, misal kalau ada tuan tanahnya yang punya orang Belanda, itu proses pengembalian ke pemerintah gimana ya, Bu? Oh, gini. Tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh rakyat Indonesia yang asalnya dari zaman-zaman kolonial, kita biasanya punya alat bukti. Buktinya entah yang tadi saya bilang, entah cover funding atau hukum adat. Nah, biasanya kepala desa ataupun sekarang kan udah jadi kelurahan ya, kepala desa setempat segala macam kan ada mengeluarkan surat. Mereka akan tahu asal tanah tersebut itu gimana. Memiliki tanah itu dan bertransaksi itu pasti ada tanda buktinya. Jadi nggak mungkin tanah-tanah yang kita miliki itu tidak ada surat yang dikeluarkan pada waktu zaman kolonial itu atau pada waktu berlakunya setelah berlakunya UPA. Ada kok surat-suratnya. Karena saya pernah baca setiap orang yang memiliki tanah yang pada waktu itu
masih tahun 40, masih tahun 60, itu surat-surat bawah tangannya itu ada semua. Karena kan yang namanya kepala desa sejak dari tahun kapanpun, sejak orang tua kita belum lahir pun itu sudah ada. Cuman memang aturan-aturan yang melekat, yang memberikan pada seseorang itu misalnya pajaknya dan bla bla blanya belum ada. Baru mengenai objeknya aja. Ada kok surat-suratnya, nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin, misalnya tanah yang kita kelola nih di zaman dulu, misalnya tahun orang tua kita dulu, terutama orang tua saya mungkin ya, kalau orang tua kamu mungkin jangan-jangan seumuran saya. Kalau zaman orang tua saya itu kan tahun 40-an. Nah, itu surat-suratnya tetap ada. Surat giriknya kalau dia asal tanahnya tanah adat. Ada surat perpondingnya kalau dia tanahnya dari tanah Belanda. Ada, kan kita sudah ada aturannya bagaimana cara kita untuk memiliki tanah sebelum berlakunya UPA. Tadi yang seperti Adita bilang, ada agraris wet namanya. Bagaimana cara memilikinya? Ada aturan mengenai domain clearing bagaimana. Penguasaan atas tanah-tanah yang ada di Indonesia. Gitu. Tetap ada, Pugu. Ya, sampai di sini paham? Lihat, kamu di PPT ada, kamu baca asas dalam hukum agraria. Ada asas fungsi sosial, ada asas hukum adat, asas monopoli, asas nasionalisme, asas unifikasi, non-diskriminasi. Kamu bisa baca asas kebangsaan, tata guna tanah. Nah, kamu kan udah tahu nih semua kan setelah kamu baca contohnya nih satu nih, saya mau kasih contoh kamu. Asas fungsi sosial, bahwa semua harta tanah merupakan fungsi sosial. Apa artinya? Kok tanah punya fungsi sosial? Maksudnya apa tuh? Ada nggak yang bisa nerangin saya? Kenapa dibilang punya fungsi sosial? Ada yang tahu nggak? Izin mencoba menjawab. Absen Ya, 3. Silakan. Jadi maksudnya mungkin adalah hak milik yang dimiliki oleh seseorang itu tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, Bu. Dan masih harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Terus? Ada yang bisa jawab lain? Ada yang bisa jawab lain? Ada yang bisa jawab lain? Apa dibilang fungsi sosial? Kenapa? Izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin maksudnya fungsi sosial itu maksudnya kalau misalnya kita lihat tadi itu harus memperhatikan kepentingan orang lain, Bu. Seperti kalau misalnya kita punya tanah di depan rumah itu, kita nggak boleh menutup jalan itu pakai tembok supaya orang lain tidak bisa jalan gitu. Nah, tadi siapa namanya? Sebelumnya siapa yang jawab? Afan. Nah, ini kan si Bani. Dilengkapi oleh Bani sebetulnya jawabannya yang tadi. Kalau Bani kan bilangnya untuk supaya memberikan kepentingan kepada pihak yang lain juga, ada pihak lain mendapatkan manfaat dari situ juga. Jadi fungsi sosial itu maksudnya tanah-tanah yang kamu miliki itu harus punya fungsi sosial. Apa? Contoh, kamu punya tanah, makanya kenapa ada sebagian yang difungsikan untuk jalan, untuk supaya orang lewat. Jadi kamu nggak bisa tanah itu tanah kamu, semuanya punya kamu dan orang tidak boleh ikut mengambil fungsi itu. Minimal yang tadi menerima manfaat atas tanah itu. Fungsi sosialnya. Jadi memberikan juga manfaat kepada pihak lain atas tanah tersebut, bukan berarti dia juga boleh tinggal di rumahnya Bani, bukan. Setidaknya tanah yang kamu miliki itu, makanya coba lihat rumah-rumah kamu.
pasti 3 meter dari pagar nggak boleh dipakai. Karena apa? Itu untuk penghijauan rumah kamu. Nah, biasanya juga pada saat developer membuat rumah, ada tanah badan jalan, garis bangunan yang akan dibikin fasos dan fasumnya, yaitu karena apa? Tanah itu punya fungsi sosial untuk juga kamu memberikan kepentingan yang lain. Misalnya mobil bisa lewat, motor bisa lewat, orang bisa jalan kaki. Di situ, paham? Ya? Oke. Asas hukum adat. Laksanakan hukum adat dan hak-haknya supaya itu dari masyarakat hukum adat sepanjang nyatanya masih ada. Harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Apa tuh? Kenapa asas hukum adat? Hah? Biar aja gitu. Kenapa kok dibilang asas hukum adat? Ada asasnya di sini. Kenapa dibilang asas hukum adat? Ini kok dibilang hukum adat tuh tanah yang dibilang hukum adat tuh yang mana sih? Tanah adat, hukum adat, itu yang mana tanah adat? Tanah hak ulayat sama nggak tanah adat? Adat itu sama. Tanah ulayat itu sama. Cuman kalau tanah ulayat itu dulu sebelum berlakunya UPA. Setelah berlakunya UPA itu menjadi tanah adat. Kenapa dibilang tanah adat? Kok beda? Kan ada tanah adat, ada tanah perponding, Bu. Apa bedanya? Gimana caranya? Apa bedanya? Kok ada tanah adat, ada tanah perponding? Apa tuh? Sempat baca nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Hah? Ayo. Masa nggak tahu? 28 siswa satupun nggak ada yang tahu. Apa? Pernah dengar nggak tanah adat? Pernah dengar nggak tanah perponding? Nah, kenapa kok? Yang mana, Bu, yang disebut tanah adat? Yang mana yang disebut tanah perponding? Ayo. Berbohong. Bisa jawab nggak? Santai aja. Izin mencoba menjawab, Bu. Silakan, Seno. Iya. Kalau tanah adat setahu saya itu tanah yang diturunkan atau diwariskan dari adat itu secara turun-temurun, Bu. Itu biasanya saya sering nemuin itu banyak di daerah di daerah Padang itu banyak juga tanah adat, daerah Sumatera gitu. Tapi kalau tanah verbonding itu tanah yang dari bekas kolonial seperti itu, Bu. Oke. Ada yang lain bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Coba satu lagi. Siapa yang bisa jawab? Aula bisa jawab? Tahu nggak? Siapa ini yang tahu? Belum, Bu. Ada yang tahu? 28 siswa nggak ada yang tahu? Hah? Mungkin menambahkan, Bu. Silakan Aditya. Oh, mungkin yang lain aja, Bu, kalau saya. Tadi ada lagi. Nggak apa-apa, silakan. Nggak ada masalah. Mungkin saya Ayo. menambahkan aja, Bu, untuk tanah verbonding itu. Eigendom verbonding atau bahasa Latinnya dari tanah verbonding ini seperti yang disebutkan Seno tadi, merupakan produk hukum pertanahan pada zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Nah, ini merupakan produk yang sebelum UUPA berlaku tadi. Ya. Nah, tanah verbonding ini seterusnya harus dikonversi menjadi jenis hak tanah yang sesuai dengan UUPA tadi. Berbeda dengan hukum. Udah benar itu. Tanah adat apa? Tanah adat tadi saya setuju dengan Seno, Bu. Tanah yang yang dalam suatunya itu merupakan turun temurun gitu. Kan seperti
pengertian adat sendiri. Saya nggak tahu sebenarnya buat tanah adat itu apa. Tapi berdasarkan pengertian adat, itu kan merupakan hal yang turun-menurun dari dulu sampai sekarang. Mungkin seperti itu, Oke. tapi kurang jelasnya kurang tahu saya. Oke, satu lagi saya minta jawaban dari kamu. Kalau ada yang bisa jawab. Kalau nggak ada yang bisa, nanti saya jawab. Silakan, siapa? Saya. Anissa Maya? Anissa Siapa? Sekar. Oh, Anissa Sekar. Silakan, Anissa. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penggunaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Jadi itu tanah adat itu tuh dimiliki oleh sekelompok masyarakat adat yang digunakan secara bersama oleh masyarakat hukum adat itu, oleh masyarakat tersebut. Jadi kepemilikannya itu bersama. Oke. Oke, cukup saya rasa. Saya luruskan. Saya nggak bilang bahwa kamu salah, enggak. Kamu sudah coba menjawab, tapi kurang pas jawabannya. Kalau untuk tanah farfanding, betul yang dijawab oleh Seno dan Aditya. Tanah-tanah yang berasal dari masa kolonial. Nanti dikonversi setelah berlakunya UPA. Intinya, farfanding itu tanah-tanah yang berasal dari kolonial, dan itu biasanya di daerah perkotaan. Mana Bu tanah perponding? Nah, biasanya perponding itu adanya di kota-kota besar. Contoh di Jakarta. Makanya kenapa tanah-tanah di Jakarta itu banyak tanah egendom, tanah perpondingnya. Dia kalau disertifikatkan keluarnya HGB. Itu tanah-tanah zaman kolonial asalnya. Terus nanti dikonversi setelah berlakunya UPA. Nanti ada lebih lanjutnya. Sekarang dasarnya dulu. Kalau tanah adat apa? Kalau yang dijawab Aditya, Seno, kalau Anissa masih kurang tepat, tanah adat itu, kalau yang kamu jawab tadi hukum adat, bukan tanah adat. Yang berlaku atas mungkin tanah-tanah atau objek tanah yang kamu miliki. Karena seperti misalnya memilikan tanah kadang dia mewariskan kepada anak-anaknya yang perempuan, itu hukum adat, beda dengan tanah adat. Sama dengan agraria, beda agraria dan hukum agraria. Beda, tanah adat sama hukum adat. Hukum adat, hukum yang mengatur adatnya. Contohnya orang Minang, orang Palembang, orang Jogja, orang Solo, ada hukum adat yang mengatur dia. Karena adat itu biasanya dijadikan aturan karena kebiasaan dari daerah itu melakukan suatu perbuatan. Contoh, di Jogja selalu ada perayaan namanya sekaten. Itu kan hukum adat namanya. Yang diberlakukan di daerah itu aja. Kalau di Tangerang nggak ada yang namanya sekaten. Atau di Padang, atau di Palembang, kan nggak ada. Paham sampai sini? Bisa paham ya? Paham, Bu. Ya. Kalau tanah adat, sebenarnya mudah jawabannya. Tanah itu biasanya tanah-tanah yang ada di pedesaan. Makanya kalau itu kenapa bukti kepemilikannya kalau sebelum berlakunya UPA atau apabila dia belum dikonversi, belum disertifikatkan, itu alat buktinya adalah girik biasanya. Kalaupun kamu punya akte jual beli hanya bukti peralihannya. Kan peralihan itu harus ada tanda buktinya. Peralihan karena apa? Jual beli, apakah karena warisan atau itu bentuk peralihannya. Tapi peralihan yang kamu lakukan objeknya ada asal muasalnya. Makanya biasanya untuk tanah-tanah girik maupun tanah perponding, biasanya nanti coba kamu lihat aset orang tua kamu, di AJB itu nanti ada tulisan girik asal tanah girik nomor sekian atau kohir nomor sekian. Nanti dilihat berdasarkan perponding nomor sekian. Karena kamu kan pada waktu itu kalau misalnya mau beli tanah atau segala macamnya, kamu harus ke kelurahan atau dan kecamatan. Mereka punya riwayat tanah itu, dari mana asal tanah itu.
Makanya kenapa setiap tanah-tanah yang akan dilakukan sertifikasi itu pasti kita minta tolongnya riwayatnya itu sama kelurahan. Mereka punya semua dokumen asal atas tanah-tanah tersebut. Ditaruhnya itu di mereka. Paham nggak sampai sini? Makanya kalau untuk tanah adat, itu biasanya tanah-tanah itu adanya di pedesaan. Misalnya, ya kayak di Jogja, kayak pokoknya tanah-tanah yang bukan di perkotaan aja, biasanya itu perponding. Biasanya adat. Buktinya itu, jadi kalau kamu harus tahu, membedakan kepemilikan itu kan dasarnya dari peralihan. Bentuk peralihannya apa? Ya, yang tadi saya bicarakan. Tapi kalau untuk status objeknya, tanahnya itu peralihan yang kamu dapat, ada asal muasal tanah itu dari mana. Nanti disebutkan di dalam akte itu. Apalagi kalau belum ada sertifikat, mudah. Udah ada nomornya, HGB atau hak milik atau hak pakai, nomor sekian, sekian. Tapi kalau untuk kamu hanya AJB, pasti ada asal tanahnya. Biasanya, kalaupun sudah bersertifikat, asal tanah itu juga dikasih tahu di dalam sertifikat itu dari mana asalnya. Sampai sini dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Kan salah satu asas hukum agraria juga ada asas monopoli, Bu. Nah, itu kalau tanah adat apakah bisa jadi gimana ya? Dikuasai negara gitu, Bu? Nggak bisa. Kalau tanah adat bukan dikuasai, dia akan riwayat tanah itu asal muasalnya memang dikuasai oleh negara dan ataupun tanah negara. Bedanya kalau tanah negara, ya tanah negara itu nggak bisa dimiliki oleh kita status haknya. Tetap menjadi tanah negara. Seperti apa sih, Bu, tanah negara? Contohnya apa yang kamu tahu, Muhammad? Negara. Tanah dimiliki oleh negara. Negara boleh nggak memiliki tanah? Tanah negara itu sepertinya apa? Dikuasai oleh negara? Bisa, Bu, mungkin. Dikuasai. Dia hanya bumi dan air yang ada di alam ini, contohnya, kamu lihat aja tuh, Laut Ancol. Ada yang punya nggak Laut Ancol? Kan nggak ada yang punya Laut Ancol. Kita semua boleh ke situ. Tapi penguasaannya, pemanfaatan warga negara Indonesia, misalnya contoh, bikin tuh sama pengusaha, misalnya PT Jaya bikin Dufan, dunia fantasi, itu untuk memberikan hiburan untuk warga negara Indonesia. Tapi tanah itu dikuasai oleh negara, gimana caranya? Boleh nih si investor bangun ini dan segala macamnya, tapi tanah itu nggak bisa perusahaan. Dia cuma miliki usahanya dan bangunannya. Nanti ada subsidi pembayarannya kepada pemerintah. Makanya masuk situ kan ada bayaran itu di pos-pos ke negaranya, berapa pajaknya, segala macam. Penguasaan akan objek yang di situ tuh tetap di negara yang menguasai. Tapi kita boleh memanfaatkannya. Kalau kamu memang seorang pengusaha yang pengen negara, boleh nggak? Gitu. Bahasa gaulnya begitu deh. Kira-kira. Baik, Bu, terima kasih. Kayak Taman Mini itu kan itu punya negara tanahnya. Walaupun dibangun oleh pengusaha-pengusaha. Tapi tanah tetap status tanah negara. Itulah yang dimaksud oleh tanah negara. Negara hanya menguasai. Tapi pemanfaatannya boleh untuk seluruh warga negara Indonesia. Walaupun negara asing juga. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Bu, mohon izin sebentar, Bu. Dikarenakan aslinya kelas kita kan selesai jam 10, Bu. Apakah portalnya sudah terisi absen, Bu? Untuk mengingatkan Ibu saja. Udah
Sudah. Oke, terima kasih Sudah. Bu. Portal saya udah masukin. Kita jadi ini kuliahnya saya gimana caranya? Kamu ke portal sana 8:30 selesai jam 10. Iya, maksudnya nggak apa-apa. Kita kan mundurnya sesuai jam yang hilang. Cuma kan portalnya tetap tutup jam 10 tuh, Bu. Maksudnya mengingatkan saja portal itu tutupnya jam 10. Takutnya ada dosen yang ngisi absennya kan terakhir-terakhir gitu, Bu. Cuman Oh mengingatkan. iya. Oh, terima kasih. Saya nggak tahu malah kalau portalnya tutupnya jam. Iya, portalnya tetap normal, Bu. Tidak ada perubahan soalnya. Oh, udah saya udah masukin. Yang bukan itu loh, bukan pagi tadi. Yang untuk nanti ini tutupnya kan jam 10 nih. Jadi harus tutup dulu itu portal. Tapi kalau perkuliahan dia bisa perpanjang, tapi tetap aja itu gue portal jam 10. Iya, Udah ditutup? Belum ditutup, Bu. Tunggu 10 menit lagi. Oh iya. Oke, boleh tertutup. Jadi gini, portal itu 10, makanya kenapa kamu absen itu harus 10 menit sebelum hadir, sama 10 menit akan berakhir. Karena kita bukanya juga bisanya aturannya begitu. Telat dikit, udah nggak bisa masuk. Makanya koordinasi antara siswa sama dosen harus benar-benar ini. Baik. Jadi saya ini nanti, kamu di portal berlakunya saya kuliah 7.30, apa jam 10 nih? Apa jam 8.30? Gimana, Bu? Boleh diulang, Bu? Absen saya. Tapi Iya. kalau absen 7.30 kita masukinnya jam berapa aja bisa ya? Oh, udah nggak masalah kalau masuknya. Kalau yang enggak, ya makan kan tadi kan buka kan jam berapa? 7.30 kan? Dianggapnya 7.30 udah dilapor kan? Oke. Nggak apa-apa, tadi kan karena kamu masuk pas di jam kuliah kan? Iya, Bu. Nah, saya udah laporkan. Oke. Nggak apa, Terima nanti kasih. kalau misalnya harus diakhiri jam 10, nggak apa-apa juga. Karena saya tetap terdaftarnya di sana kan jam 7.30 sampai jam 10 kan? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Cukup kok, 7.30. Kita lanjut sekarang. Tadi siapa yang mau tanya tuh ya mengenai asas apa? Nasionalisme atau apa tadi? Saya jadi lupa nih. Asas nasionalisme bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik. Ada yang bisa ngasih tahu? Saya? Benar hanya WNI yang boleh memiliki hak milik? Di sini ada WNA? Di sini ada WNA nggak? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Seno. Bukan saya, Bu, bukan. Siapa tuh? Saya, Bu, Abdillah. Abdillah, silakan. Maksudnya asas nasionalisme itu jadi gini, Bu. Hak milik tanah itu hanya dimiliki oleh WNI saja. Ya. Kalaupun WNA itu hanya memiliki hak sewa dan hak pakai. Oke. Benar jawabannya. Iya, terima kasih. Jadi asas nasionalisme itu adalah haknya untuk warga negara Indonesia. Tapi status hak yang keluar bisa HGB, bisa hak milik. Tapi intinya ya memang yang memiliki atas tanah itu hanya warga negara Indonesia. Tapi kamu harus tahu, sejak 1997, warga negara asing boleh memiliki aset di Indonesia. Boleh. Diperbarui lagi dengan Undang-Undang tahun 2015. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena tidak semua orang asing bisa. Orang asing yang memberikan manfaat dan memberikan keuntungan lihat dulu sama negara kita ini. Kalau dia memang orang asing. Kalau dia tidak memberikan keuntungan untuk negara Indonesia, sulit untuk menamakan dia. Aturan itu tidak bisa. Gimana Bu caranya? Ya harus ada nanti dari pemerintah.
Karena ada undang-undang yang mengatur untuk itu. Tapi kalau kamu bilang WNA tidak bisa, itu salah. Boleh, tapi ada undang-undang yang mengatur. Caranya gimana? Aturannya salah satunya bunyinya adalah dia harus mempunyai, memberikan keuntungan untuk negara Indonesia. Apa keuntungan negara di Indonesia? Ya mungkin dia punya usaha yang memberikan penghasilan banyak untuk negara Indonesia. Contohnya dalam hal pajak masuk ke negara kita. Perdagangan antar negara. Pajaknya ternyata memberikan pajak besar buat kita karena ekonomi yang dilakukan. Itu biasanya diizinkan. Tapi ada juga, dan itu dengan cara masing-masing ya, dia harus punya citas, dia harus sudah 2 tahun minimal tinggal di Indonesia, kalau nggak salah. Satu yang tadi saya sebutkan. Tapi ada juga yang memang misalnya developer yang membangun yang biasa rata-rata itu asing yang punya. Nah itu biasanya tidak di seluruh tempat. Untuk sampai saat ini, walaupun ada aturan yang menyatakan bahwa WNA boleh, tapi masih rada susah. Masih rada susah. Nanti giran menjualnya pun agak susah. Jadi hati-hati kalau kawin sama WNA, suruh jadi WNI dulu. Cewek-cewek kan pada demen sama bule nih. Suruh dia jadi WNI dulu, soalnya kamu susah. Seandainya pun kamu kawin dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia, di KUA, dengan WNA, nanti pada saat menjual segala macamnya itu susah. Makanya biasanya kalau ada WNA dan WNI itu menikah, dia biasanya tidak nikah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia biasanya. Kalau dia Muslim ya dia kawinnya kawin siri. Kalau Kristen mungkin kawin gereja tapi dia tidak laporkan di catatan sipil. Artinya dia tidak punya perkawinan itu dicatatkan di negara. Karena memang pada waktu nanti akan membagi gonogini yang didapatkan selama perkawinan yang agak susah. Peraturan kita tuh agak susah. Makanya jangan kawin sama WNA ya. WNI banyak kok. Ada pertanyaan nggak di sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Anu. Tadi kan dijelaskan ya, Bu ya, seputar banyak tentang tanah, Bu. Yang seperti WNA nggak boleh memiliki hak milik tanah kan? Namun boleh, saya itu nggak bisa. Sorry, Anung. Boleh untuk sejak tahun 97 boleh. Tapi ada aturan yang mengikat untuk tuh WNA. Kalau kamu bilang tidak boleh, salah. Oke, Bu. Karena sudah ada aturan yang mengaturnya. Yang tadi saya bilang bahwa dia memberikan keuntungan bagi negara Indonesia. Dia sudah memiliki surat izin tinggal. Selama di Indonesia itu minimal 2 tahun. Syarat-syaratnya coba kamu buka di Google. Baik, Bu. Kalau kamu Saya lanjut pertanyaannya. Baik. Saya lanjut pertanyaan saya. Ada juga di beberapa negara itu, Bu, ada yang kasusnya itu menjual sebuah pulau. Apakah di Indonesia itu, Bu, ada juga hukum agraria ini mengatur penjualan pulau di Indonesia? Ada. Hukum agraria internasionalnya ada. Contoh, pernah ke Singapura, Anu? Ya, Bu. Pernah ke Singapura? Belum, Bu. Belum. Ya udah, nanti kamu kalau suatu saat kamu ke Singapura, pertanyaan yang kamu lakukan itu sudah dilakukan. Universal Studio yang dibangun oleh Singapura itu kan beli pulaunya Batam. Darat Batam dia beli untuk membangun Universal. Itu perjanjian antar negara untuk membeli pulau itu ada. Jadi yang janji bukan Feni sama penjual. Pak Jokowi sama yang di sana Perdana Menterinya. Jadi notarisnya bukan saya, itu perjanjian antar negara. Notaris yang mensahkannya biasanya. Boleh begitu. Selama masing-masing negara merasa diuntungkan. Universal Studio yang ada di Singapura itu adalah tanah Batam itu, lautannya Batam itu yang dipotong. Kamu kalau lihat pada waktu kamu naik, apa ya? Apa sih namanya yang kereta gantung itu? Apa sih kan namanya kan? Lupa kereta gantung. Gondola. Kalau kereta gantung kan bahasa orang kampung nih.
Gondola. Malah staff saya bilang gondang dia itu stasiun kereta, ya nggak? Gondola di atas, kalau kamu pada waktu di sana naik gondola, kamu akan lihat nanti, waduh, itu sudah Pulau Batam. Sementara di sini Universal Studio itu tembok laut. Ya memang itu lautnya Batam yang dipotong, yang dibeli sama Singapura. Sama begitu. Itu perjanjian antar negara internasional, guys. Makanya nanti kalau udah gajian ke Singapura nanti kalau sudah nggak lockdown lagi. Biar apa kamu bisa buktikan. Oke? Berarti Bu, kalau dia sudah ada perjanjian, itu negara itu tidak berhak lagi menggunakan hak mengelola dari pulau tersebut. Oh iya dong. Nah, udah kita beli itu pulau. Itu perjanjiannya itu secara permanen atau bisa sewaktu-waktu dia masa yang akan datang dibatalkan dan pulau itu kembali lagi ke negara asalnya, Bu? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu, ya? Bisa. Pada waktu itu sudah dibeli, sudah di-cut. Udah aturannya itu artinya sudah punya tanah Indonesia. Karena dia udah jual beli. Itu Ya, ada kasih, pembayaran ke sana. Nggak bisa kalau itu. Ada di perjanjian internasionalnya itu nanti. Kamu nggak nyampe sana belajarnya, tapi kamu ketahui boleh. Oke, Bu. Ya? Ada pertanyaan lain? Ini kita masih mudah belajarnya. Tanah adat, tanah, hukum agraria. Agraria itu apa? Hukum agraria itu apa? Kalau kamu ditanya, apa perbedaan hukum agraria? Buka, kamu baca. Jelas kalau kamu sudah bicara mengenai hukum, artinya hukum yang mengatur mengenai agrarianya apa? Kalau agrarianya mengenai, tadi itu yang saya sampaikan, mempelajari bumi dan air yang ada di permukaan bumi ini. Hukumnya, ya dasar hukumnya apa? UPA dan pasal 33. Jangan ketuker-tuker. Karena masing-masing ada teorinya semua. Agraria, hukum agraria, tanah adat, hukum adat. Baca nanti. Ada lagi pertanyaan lain? Susah nggak belajar agraria? Susah. Ya silakan. Nyambung yang tadi itu, yang mau saya tanyakan ini, Bu. Kan main ke Labuan Bajo kan. Nah, itu kok ada warga masyarakatnya itu bilang, Bu, kan di sana kayak pulau-pulau di tengah laut kayak gitu kan. Nah, itu warganya pernah bilang gini, Bu, itu pulau udah dibeli sama warga asing gitu. Apakah benar seperti itu, Bu? Bisa dijual? Itu yang jual tadi pemerintah atau yang punya pulau itu sih, Bu? Yang punya pulau. Saya kasih contoh. Kalau Anung tadi kan internasional masalahnya. Artinya dikuasai oleh negara, yang punya negara. Kalau Pugu bertanya, itu adalah pulau. Kebetulan Pugu, saya ini juga ada proyek di Labuan Bajo. Kenapa saya Selasa nggak bisa ngajar? Karena saya mau ada transaksi di Labuan Bajo. Dia juga beli bukan pulau, tapi dia beli tanah, tapi tanah berbatasan dengan Laut Flores. Jadi masuk tuh, ada sebagian ujung tanah dia, itu adalah bagian dari salah satu laut. Nah, kok bisa begitu? Sebetulnya kenapa dia termasuk di dalam itu ada pesisirnya? Karena memang kalau misalnya laut itu pasang, iya. Paham nggak, Pugu? Nah, kalau yang kamu maksud tadi pulau, boleh aja pulau dimiliki oleh seseorang. Artinya pulau yang bisa dijual itu bukan pulau yang dimiliki oleh pemerintah. Lihat dulu statusnya. Dia apakah dia memang miliknya pemerintah, dikuasai negara, ataukah memang pribadi. Tapi nanti yang beli nggak mungkin perorangan. Itu pasti berupa PT, nggak mungkin.
Tapi bisa dimiliki oleh seseorang, bisa. Yang penting kamu kuat, boleh. Boleh aja pulau ini. Lah, kan kamu tahu di Balikpapan. Kamu dengar nggak di Balikpapan? Bukit Soeharto. Itu bukan punya negara itu. Punyanya Soeharto, tapi akhirnya diberikan kepada negara. Kalau pulau ada sih, tapi jarang ya pulau dimiliki secara pribadi. Kan di NTT itu kepulauan-kepulauan banyak. Ada berapa pulau-pulau gitu, kelihatan memang. Nah, pulau itu siapa yang memiliki? Memang bisa diperjualbelikan, tapi biasanya nanti pada saat mau transaksi pulau itu mesti koordinasi dengan Bapenda setempat, karena dia tahu pulau ini bolehnya dipergunakan untuk apa. Kalaupun mau dibeli, izinnya kemana, harus buat apa dulu. Apakah perorangan ataukah harus PT yang beli, gitu. Tapi dimungkinkan perorangan yang memiliki, kan dulunya udah ada. Hingga status pulaunya itu dulu kamu lihat, karena masing-masing status hak atas suatu objek itu riwayatnya nanti ditanya dulu asal muasalnya gimana. Pugu pernah ke Labuan Bajo? Gimana, Bu? Hah? Kamu pernah ke Labuan Bajo? Pernah, Bu. Hah? Kenapa? Pernah. Ya. Pernah. Ya memang di sana seperti itu, karena tanah-tanah di sana itu bentuknya, karena tanah-tanah itu terdiri, karena Labuan Bajo itu Nusa Tenggara Timur terdiri dari pulau-pulau, ada Pulau Flores, ada pulau macam-macam lah di situ. Ada kepemilikannya punya siapa, dilihat. Kalau memang Bapendanya yang dikuasai oleh di situ oleh negara atau oleh pemerintahnya, kalau dia mau jual sama pihak asing atau dia mau jual sama perorangan, ya silahkan aja. Karena itu kan untuk pemasukannya wilayah itu, ya aja dijual. Nggak ada. Ini 35 untuk pengganti Selasa besok belum ada ya? Saya Selasa kebetulan nggak bisa ngajar. Itu sekitar hari Rabu kalau nggak salah. Belum ada pengganti ya kalau nggak salah sini. Kalau kelas lain udah ada. Saya belum dapat. Siapa PJ-nya di sini siapa? Oh ya PJ-nya ya? Hah? PJ kelas ini siapa? Saya. Pugu kan? Cari pengganti untuk kelas ini ya? Untuk Selasa saya nggak bisa masuk. Baik, Bu. Ya, cari penggantinya. Nanti koordinasi sama saya bisa apa enggak. Kalau bisa cari Kamis atau Jumat Pugu, tapi jangan pagi, karena pagi saya sudah ada jam. 7.30 saya sudah ada jam sampai jam 10 hari Kamis sama Jumat. Kalau siangnya boleh. Ada pertanyaan lain? Pugu sudah paham? Tadi pertanyaannya ke saya? Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Masih ada yang bingung atau bagaimana? Mohon maaf, izin bertanya, Bu. Apa? Saya Andika Bayu mau izin bertanya terkait dengan masalah tanah adat di Kinipan, Bu. Oh, kenapa? Itu kan kayak terjadi perampasan dari perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya di situ, Bu. Tapi kok dalam prosesnya itu kayak masyarakat adat itu tidak kayak memiliki hak milik untuk menguasai tanahnya gitu, Bu. Terus malah kayak terjadi kriminalisasi juga. Nah itu pandangan hukumnya itu untuk menyelesaikan masalah itu kira-kira bagaimana ya, Bu? Gini, kalau prakteknya ini artinya kalau saya menangkap dari apa yang kamu tanya, tanah itu itu dikuasai oleh seorang, tapi kok itu udah tanah adat tapi mau dimiliki orang lain, tapi akhirnya merugikan yang awalnya ya, kira-kira begitu ya? Akhirnya tidak dapat apa-apa ya, maksudnya. Nah, kalau untuk tanah adat,
Itu kan tanah-tanah adat ini kan tanah-tanah yang dimiliki oleh adat setempat. Apakah dia perorangan atau separtevo? Saya nggak tahu ya, karena itu lihat asal muasalnya riwayatnya tentu seperti apa. Jadi itu biasanya itulah yang dinamakan kalau misalnya tanah adat itu akan dialihkan lain, dalam hal ini PT misalnya. Prakteknya sebenarnya gini, PT itu pengen beli tanah adat itu. Akhirnya dia mau dengan jual beli yang entah murah entah mahal. Tapi kan dia harus mendapatkan izin dari Pemda setempat dan harus membebaskan orang-orang yang ada di situ dengan biaya penggantian biasanya. Nah, mungkin bisa jadi penggantian itu tidak cocok. Atau ada orang sebagian yang cocok. Ini juga didukung oleh Pemda setempat karena apa? Kepentingannya mungkin untuk memajukan daerah tersebut. Walaupun orang ini nggak mau, akhirnya si perusahaan ini mendapatkan persetujuan, pokoknya ya beli, caranya bagaimana dia harus jual. Kan akhirnya munculnya penguasaan. Nah, dalam praktek itu kadang-kadang terjadi karena sebetulnya kadang-kadang pembangunan itu adalah untuk kemajuan di daerah setempat tersebut. Mereka akan didukung oleh Pemda di situ. Kasihan memang yang menempati itu. Tapi kadang-kadang dengan praktek yang ada, penduduk setempat yang mau dibebaskan ini juga mentang-mentang mau dibeli, seenak-enaknya juga mau dengan harganya. Mereka lupa bahwa pengusaha ini juga harus punya biaya besar, itu harus dibikin jalannya, harus bla bla blanya. Jadi kan harga jual beli itu tidak mesti biasa harus misalnya kendaknya 5 juta, pengusaha kan nggak mau karena dia belum ngaspal jalan, bikin jalan itu. Semua kan ada kalkulasinya. Penguasaan terhadap orang yang baru itu pasti mendapat dukungan dari Pemda setempat, nggak mungkin enggak. Cuman memang penduduk setempat ini kadang-kadang tidak mau mengerti karena merasa yang punya, dia kekeh nggak mau pergi. Kamu pernah, ya saya kasih contoh nih, nggak usah jauh-jauh deh. Seperti yang disampaikan Andika, pembangunan dimanapun, ya, sebagian ada yang mau digusur, sebagian enggak, segala macam enggak. Akhirnya ada nih satu orang rumah yang nggak mau digusur, semua orang lain gak digusur, mall tetap terbangun. Yang rugi siapa? Akhirnya di saat kamu ini udah butuh uang, pengen dijual, si pengusaha udah nggak mau beli. Akhirnya nangkring rumah kamu sendiri, nggak ada yang mau beli. Rugi nggak kira-kira? Rugi, Bu. Nah, rugi. Karena enggak kok, yang namanya pembebasan untuk tanah-tanah diperuntukkan untuk suatu kepentingan perusahaan, itu pasti mendapatkan persetujuan dari para penduduk yang ada di sekitarnya dan para pejabat yang ada di sekitar, kepala desanya, camatnya, itu dengan izin yang panjang. Itu nggak mudah. Contoh kalau kamu di Bintaro, sekarang kan yang di tempat-tempat kecil aja udah pembangunan apartemen, segala macamnya, itu pasti melalui perizinan semua. Penduduk setempat dengan pembayaran ganti rugi bla-blanya. Gitu. Kalau kamu bilang akhirnya merugikan, kalau saya bilang sih tidak merugikannya dalam tanda kutip, saya bilang. Apakah karena biaya penggantiannya menurut kamu kurang besar, atau bagaimana kerugian itu? Karena itu pasti ada programnya. Kecuali kalau pemiliknya tunggal. Oh iya. Kalau ya banyak kan persetujuannya harus orang banyak. Kalau pemiliknya tunggal, oke lah. Oke, ada pertanyaan lagi, Andika. Mungkin udah, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Izin, Bu. Ya, silakan. Siapa yang mau tanya nih? Saya, Bu, Andi Syawali. Tadi kan Ibu bilang, Bu, yang misalnya ada perusahaan mau mendirikan perusahaan itu perlu izin dari masyarakat setempat sama pejabat setempat kan, Bu. Tapi ada saya lihat di berita gitu, Bu,
Jadi kayak perusahaannya tuh udah sampai nebang-nebang pohon di tempat yang dia ingin dirikan perusahaan, tapi warga-warga di situ malah demo ke perusahaan itu, Bu. Karena kayak di situ tuh adatnya tuh kental sekali, Bu. Jadi kayak di situ tuh dilindungi sama masyarakat setempat situ, Bu. Nah, kalau gitu kan itu artinya masyarakat setempat masih belum menyetujui akan hal tersebut, Bu. Tapi kok udah bisa sampai ditebang pohonnya dan mau didirikan, Bu, perusahaannya, Bu. Terima kasih. Ada kejadian seperti itu, tapi lihat dulu kasusnya. Apakah transaksi jual beli antara tanah? Saya tanya dulu sama kamu. Tunggal atau yang ngeributin orang-orang yang punya itu atau orang lain? Karena tidak setuju akan dibangun misalnya hotel di situ. Saya tanya dulu itu. Orang-orang yang tinggal di sekitar hutan itu, Bu. Artinya sebenarnya gini, kalau yang kejadian kayak kamu, ya, anggaplah mau dibikin hotel di daerah sekitarnya itu, tentunya yang tadi kamu bilang dia harus motong-motong kayu-kayunya, pohon-pohonnya segala macam. Orang-orang nggak setuju nih, ribut tetangga-tetangga karena dia mau dibangun hotel, anggaplah begitu. Nah, biasanya ini kamu harus ingat, kenapa itu akhirnya rakyat orang sekitar situ tidak bisa tetap pengusaha yang menang. Pada waktu dia beli tanah, sudah mendapatkan perizinan dulu bahwa boleh dibangun hotel, boleh ini dan bla bla bla, karena setiap tanah-tanah yang ada di Indonesia ini peruntukannya harus ada wilayah itu untuk perkantoran, kuning untuk perumahan. Hanya di situ industri, mau kamu bangun perumahan, udah pasti nggak boleh. Nah, sekarang waktu si pengusaha ini beli, memang udah boleh bangun hotel. Nah, biasanya demo lah, inilah itu biasa. Karena tidak setuju. Padahal jalur tanah ini dilihat di petanya itu adalah jalur boleh pembangunan untuk dibikinkan hotel. Dia demo itu. Kecuali kalau pengusaha ini beli tanahnya dibangun tidak sesuai dengan aturan Pemda setempat, itu salah. Di situ. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Silakan, Afan. Iya. Kalau misalkan ada orang tua yang memiliki anak WNA semua gitu, Bu, itu bisa diwariskan kartunya tidak ya, Bu? WNA anaknya? Iya. Saya tanya dulu. Gimana, Bu? Gini, anak WNA kan kamu bilang tadi? Ya, benar. Lahirnya dari orang tua yang WNA atau WNI? Dari yang WNI, Bu. Tapi Dari sudah yang WNI. mungkin menikah gitu. Menikah kan, WNI dan WNA menikah, anak-anaknya statusnya WNI. Misalnya nanti jawabannya takutnya jadi salah. Jadi orang tuanya WNI dan WNA menikah nih kan? Iya, Bu. Betul? Nah. Betul. Maaf, Bu, suaranya terputus. Oke, sorry. Kan WNA lahir dari sepasang suami istri WNI dan WNA. Oh, enggak, Bu. Misalkan orang tuanya WNI gitu. Lalu anaknya menikah dengan... Oh, tapi anaknya menikah dengan WNA, si anaknya ini berubah warga negara nggak? Iya, Bu. Pindah jadi WNA gitu, Bu. Oh, kalau dia pindah jadi WNA, dia sudah melepas
melepaskan di Indonesia. Jadi dia tidak bisa terima warisan walaupun terhadap orang tuanya. Nggak boleh. Ya, baik, terima kasih Ibu. Nggak boleh lagi. Kalau kita orang tua kita WNI, karena kita kawin dengan walaupun orang tua kita WNI dan kita merubah warga negara karena perkawinan, kita orang tua walaupun kita adalah ahli warisnya, dianggap sudah melepaskan hak-haknya yang ada di Indonesia. Itu ada aturannya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kamu daripada gede-gede dari orang tua jangan. Ada pertanyaan lain lagi? Tujuh 7.30 sampai jam 10 kan? Betul Pugu? Mana Pugu? Saya, Bu. Oh video gue putus-putus kah katanya kah? Bisa dengar suara saya Pugu? Bisa, Bu. Oke. Ini kan kuliah saya tetap berlaku di portal itu 7.30 sampai jam 10 ya? Iya. Akhiri 15 menit lagi, setengah 11 saya akhiri. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Kalau di saya sih videonya nggak ada masalah kamu ke saya. Ada pertanyaan lagi buat saya? Sebelum kita Saya, Bu. Ya silakan, Pak Ruriza. Apa kan di awal tadi dijelaskan bahwa kayak WNA itu boleh memiliki hak milik atas tanah, tapi ada aturan yang mengikat seperti minimal 2 tahun dan apa kayak Memberi manfaat bagi Indonesia. ya memberi manfaat, keuntungan bagi Indonesia. ya. Apa? Kemudian kalau untuk perkantoran kedutaan besar negara asing yang di Indonesia itu apakah hanya memakai hak pakai dan hak sewa, Bu? Biasanya antara hak pakai dan sewa. Dan itu biasanya pemerintah kita yang nyiapkan. Dia hanya pakai atau dia hanya sewa. Sewa biasanya. Tapi biasanya kalau untuk kedutaan-kedutaan itu kan disiapkan oleh pemerintah juga, kerjasama antara pemerintah. Kan kita juga kalau nggak ada mereka kita susah. Nanti kamu kalau mau ke Amerika nggak bisa kamu bikin visa. Kalau pemerintah kita nggak nyiapin kantor buat dia. Kalau bikin visa Amerika jam 5 subuh kita sudah ngantri. Visa Amerika agak susah. Tapi waktu itu saya dikasih sih 5 tahun. Nanti kalau udah kerja, kamu keliling dunia. Lihat apa perbedaannya. Betapa indahnya dunia luar. Jangan di sini mulu. Tapi saya, sorry ya, saya bukan apa-apa. Saya sudah ke Eropa, saya sudah ke Amerika, saya sudah ke Mekah, saya sudah kemana-mana. Saya tetap cinta Indonesia. Sebetulnya, kalau kita lihat ya, nih kalau kita lihat, pariwisata Indonesia itu lebih bagus. Apalagi saya dengan balik selalu Labuan Bajo, itu kerennya minta ampun. Cuman memang negara kita ini tidak bisa memaintain, nggak bisa seperti negara orang yang gampang kalau diatur. Kalau negara kita ini sukanya susah diaturnya dan nggak mau. Dibilang nggak boleh merokok sembarangan. Kalau Singapura $1.000, tapi nggak bisa disogok polisinya. Kalau kita bisa dilanggar. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Bersih memang negara orang. Kalau kita enggak. Bedanya itu aja. Cuman kita, negara Indonesia itu memang terkenal sopan kalau di sana. Mannernya itu terkenal bahwa orang Indonesia itu sangat baik dan sopan. Cuman bedanya nggak mau diatur.
dan suka melanggar peraturan. Beda sama orang sana. Kalau orang sana aturan betul-betul dijalani, mereka bersih. Ini sekarang lagi pembangunan pariwisata semua masih bersih, lautnya bersih, benih 10 tahun ke depan. Kalau negara orang, apalagi yang namanya Jepang, waduh Jepang, debu sedikit aja nggak ada. Ke Amerika, cuman enak, bagus, oh keren. Kalau ditanya malaikat udah ke Amerika tuh, udah ke Eropa. Padahal sih sebetulnya indah Indonesia. Danau Toba bukan main kerennya. Di tengahnya ada pulau tuh, Pulau Samosir. Nyebrang saya. Sampai ada patung laki-laki dan perempuan yang pacaran nggak jadi atau gimana, bunuh diri, saya nggak tahu deh. Ada tuh ceritanya tuh. Mana yang orang Medan? Saya sampai menghampiri sana waktu speedboat saya tuh dibengkolin ke situ. Ini loh Bu patungnya. Bener nggak tuh? Nggak tahu mana yang orang Medan nih. Benar Bu. Batu Benar gantung ya? namanya Bu. Iya Bu. Ya, batu gantung namanya. Speedboat saya diarahin ke situ dulu. Ini loh Bu, dia bunuh diri kalau nggak salah. Kalau zaman sekarang jangan ada yang bunuh diri ya, rugi. Masih banyak yang lain. Makanya siapin serep kalau kamu punya pacar. Daripada sakit hati ditinggalin. Guyon aja ini, biar kamunya nggak tegang. Ayo, lu jangan ban aja yang ada serep, ya nggak? Kan selama janur kuning belum melengkung, kita bukan hak siapa-siapa. Janur kuning belum melengkung kok, melengkung aja masih bisa gagal. Setuju Bu, setuju. Boleh sampai 4 kok Bu. Saya tuh wah parah Bu, Seno Bu. Kasih makannya satu aja nggak habis kok. Susah kamu ngasih makannya. Entar yang ini bisa rumah aturan cuma cukup 1, kamu harus beli 4. Rugi. 1 aja lah. Kamu belum mikir 4, gile. 1 aja belum, 1 aja dulu dapet. Oke? Siap Bu, siap. Ayo ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan, siapa? Atau siapa? Putri Zakia. Oh, Putri Zakia. Silakan Putri. Yang tentang asas tata guna tanah yang nomor 8 itu kan dikatakan itu asas baru, Bu, karena adanya penggunaan tanah yang tidak efisien. Tujuannya untuk supaya penggunaan tanah itu lebih efisien. Artinya apakah sebelumnya itu ada kasus penggunaan tanah yang dihambur-hamburkan atau pemborosan dalam penggunaan tanah? Pemborosan, bukan pemborosan dalam penggunaan tanah. Bisa gini, tanah itu kan kadang-kadang dulu tanah perkebunan atau pertanian. Dengan akhirnya dirubah, tanah itu fungsinya dirubah. Dirubah misalnya bukan tanah pertanian lagi. Contoh, nih BSD atau Bintaro. Dulu ini tanah perkebunan ini. Ini kan kebun karet semua. Bintaro, BSD itu semua tanah perkebunan. Semuanya kebun karet. Kalau mungkin yang tahu sejarahnya dulu di sini, bagaimana dulu ini kebun, bagaimana sepinya, bagaimana terbelakangnya, ya kalau saya sih nggak tahu ya dulu ya, karena saya tahunya ini udah jadi BSD, karena saya masuk BSD itu kan nggak tahu Tangerang itu seperti apa, kita anak Jakarta, jadi nggak tahu Tangerang. Saya lahir dan besar di Jakarta, saya betul-betul nggak tahu Tangerang. Karena saya mau ngajukan pengangkatan tidak bisa di Jakarta untuk yang pertama kali diangkat, akhirnya saya muter-muter tuh BSD segala macamnya. Saya tertarik di tanyakan kenapa jadi fungsinya. Fungsinya yaitu karena dengan perkembangan zaman ternyata bisa diganti nih fungsinya, tidak perkebunan lagi karena tidak memberikan manfaat untuk Pemda setempat. Sudah tidak memungkinkan lagi, yang mau dikebun nggak ada lagi. Hasil akhirnya berkurang. Untuk apa? Dirubah multifungsinya. Dibuatlah perumahan. Itu boleh. Pemda setempat atas persetujuan pemerintah. Jadilah di sini perumahan. Baik BSD lainnya. Itu yang
Ada? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Bu, tanya Bu. Ya, Nila. Tadi kan ada silakan. pertanyaan. Ya. Iya Bu, tadi kan ada pertanyaan mengenai kalau misal orang tuanya WNI, lalu anaknya itu jadi WNA ya Bu. Nah, saya mau tanya, misalkan seseorang ini kan awalnya WNI, nah dia itu punya tanah di Indonesia, terus dia pindah kewarganegaraan jadi WNA, itu hak kepemilikan tanahnya seharusnya dipindah tangankan ke orang lain, ke keluarganya, atau menjadi milik pemerintah, Bu? Itu harus dipindah tangankan kepada orang. Dia sudah tidak punya hak atas tanah tersebut. Udah habis pemilikannya. Nah, gimana caranya tuh kalau yang untuk saya belum tahu ya aturannya, nanti coba saya pastikan. Karena kan kalau pertanyaannya ini, dia jadi WNI, punya tanah di sini, jadi anggaplah udah sertifikat atas nama Nila. Tiba-tiba dia kawin merubah jadi kewarganegaraan. Membalik nama atau menjual asetnya dia yang atas nama dia ini sewaktu WNI, akhirnya menjadi orang lain atau dia kasih kepada adik-adiknya. Yang jelas dia sudah melepaskan. Pernah terjadi, misalnya ada saya orang tua, anak saya jadi WNA, akhirnya dia tidak tercantum, tapi kalau udah jadi duit mau dibagi boleh-boleh aja. Boleh kalau itu. Ini kan yang nilai ini beda. Yang dia tanya. Dia jadi WNI, nama sertifikat ini belum dibalik nama, tapi dia sudah jadi WNA. Artinya ya paling ngebaginya nanti dia berdasarkan putusan pengadilan. Bahwa dia mau berikan kepada saudaranya melalui hibah atau jual beli terserah. Biasanya ada putusan karena sudah tidak boleh lagi bertransaksi. Nah, yang Nila tanya ini jarang terjadi. Biasanya dia jual dulu atau dia kasihnya baru dia jadi WNA. Karena pada saat dia mau jadi WNA dia kan ditanya apakah punya, diurus dulu. Karena kan yang punya aset yang pindah warga negara, bukan mau dapat warisan. Kalau mau dapat warisan, yang tadi yang saya ceritain. Kalau ini asetnya. Kita tidak boleh tanda tangan lagi, walaupun aset itu adalah atas nama dia. Nggak boleh. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, udah paham ya? Yang lain paham? Jadi pada saat mau merubah kewarganegaraan, pasti ditanya sama pihak kehakiman. Kan merubah warga negara itu di Departemen Kehakiman. Akan ditanya tuh nanti, punya asetnya, punya, nah itu dibalik nama dulu, dijual dulu. Atau dikasihkan dulu ke keluarganya. Kalau enggak, nanti sulit. Dia udah nggak boleh, walaupun itu aset dia sendiri. Gitu. Kamu nanti kalau mau berubah kewarganegaraan, orang tua banyak aset, jangan mau rugi, bagi dulu asetnya, baru rubah warga negara. Kamu nggak akan bisa dapat warisan kalau kamu sudah berubah warga negara. Nggak boleh. Dapatnya nanti jual dulu, kalau di dalam surat nama kamu tidak dianggap sebagai ahli waris lagi, ya jual aja, nanti dikasihlah dari belakang sama orang tuanya. Paling begitu. Yang lain? Bu, izin bertanya. Silakan Tiara. Kalau misalkan terkait pembangunan yang dilakukan pemerintah itu Bu, kayak misalnya jalan tol gitu. Itu berarti mau nggak mau masyarakat yang punya tanah atau sawah yang dilewatin jalan tol itu harus mau menjual gitu Bu? Suka tidak suka, karena dalam kita bertransaksi itu sudah ada aturannya. Bahwa kita ini kalau itu untuk dimanfaatkan kepentingan umum atau bagaimana, kita harus melepaskan.
Makanya ada yang namanya pembebasan. Tanah kita diganti kok, dibayar sama pemerintah dengan harga yang memang sebanding kok. Kalau misalnya yang nggak mau kan kayak tol BSD Bintaro nih, kan dulu sering tuh ribut-ribut warga segala macam, itu kan tergantung bagaimana mediator dan tapi nyampe ke rakyat di situ setempat nggak nyampe, itu yang membuat ribut. Tapi biasanya enggak. Untuk proyek-proyek jalan nggak ada aturan pada waktu kamu jual beli, apalagi tanah-tanah yang ada di Jakarta. Apabila nanti suatu saat diambil untuk jalan segala macamnya, kamu harus terima. Tapi dengan catatan ada penggantian. Pasti diganti oleh pemerintah. Nggak mungkin nggak. Contoh, kalau kamu lihat jalanan Bintaro atau Tangsel, pelebaran 3 meter ke belakang, diganti. Berapa yang dimakan luas tanah kamu terambil, itulah yang diganti oleh pemerintah. Makanya banyak yang pada kayak, sampai ada dulu klien saya, dapat penggantian itu 36 miliar. Nih, di Tangsel. Tanahnya dia itu ada 1 hektar. Airin sebagai wali kota dijual itu dengan harga 4 juta semeter. Dapat 36 M. Jadi sebetulnya kalau pertanyaan Tiara tadi, kalau kamu lihat orang pada demo atau segala macam, kenapa nggak dilayanin? Karena mereka juga kadang-kadang mencari kesempatan di saat sempit. Udah dibeli dengan harga yang wajar, tapi karena mungkin bagi-baginya kurang, demo, nggak mau dijualnya segitu. Sebetulnya pemerintah tuh sudah mengganti dengan biaya yang wajar. Akhirnya kan demo itu berhenti sendiri. Jadi kadang-kadang kita sebagai warga negara juga, di saat mau pembebasan begitu, kita juga memanfaatkan untuk mahal supaya dapat duit banyak. Kan nggak begitu juga konteksnya. Pemerintah pasti dengan nilai yang wajar kok, dengan nilai pasar, kan ada tim penilai tanah di pemerintahan kita ini. Berapa tanah-tanah semeternya? Nanti kamu akan belajar nanti di saat RPS berikutnya. Paham untuk Tiara? Paham, Bu. Terima kasih, Bu, jawabannya. Oke. Saya rasa sudah cukup, mungkin saya bisa akhiri, karena saya juga ada kerjaan lain, karena ini jadwalnya kan dimundurin. Saya mohon maaf kalau memang ini belum cukup waktunya, tapi sayanya juga harus meninggalkan tempat. Saya rasa cukup sampai hari ini. Kita nanti di RPS kedua mengenai apa ya besok? Nanti kalau sempat dulu sedikit supaya nanti penerangan dari sayanya sudah enak. Oke. Ya, nanti saya kasih PPT-nya, nanti akan saya kirimkan. Bisa dipelajari kalau sempat dibaca, kalau enggak nanti akan saya terangkan. Oke? Ya, selamat siang kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini nggak mau bahas yang semalam. Ya udah pada live. Gimana?